Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melanjutkan project di mata kuliah pemrograman mobile. Nah, di sini nih materinya di pertemuan 11 ini tentang Firebase. Firebase ini merupakan sebuah platform mobile yang dapat membantu para pengembang untuk membuat sebuah aplikasi yang berkualitas dengan cepat. Nah, Firebase ini menyediakan berbagai macam service yang dibutuhkan para pengembang. Di mana jika service tersebut dibuat sendiri maka akan menyita banyak waktu. Nah, Firebase ini memungkinkan kita menyimpan data secara real time dengan update yang sangat cepat. Nah, data yang tersinkron pada Firebase akan tetap tersedia meski dalam keadaan offline atau tidak terhubung ke internet. Nah, real-time database pada Firebase ini menggunakan basis data NoSQL. Nah, kita langsung aja lanjut ke codingannya yang mau kita buat nih tentang anggota. Nah, di sini nih pertama-tama kita buat di build project di build modul apps. Nah, di sini nih kita membuat ini ya dulu, kita mengimplementasikan apa yang perlu diimplementasikan. Nah, tidak lupa pula kita bikin build nih feeding through. Nah, setelah kita membuatnya, kita langsung ke Kotlin Java. Nah, pertama-tama kita membuat dulu yang anggota. Kita buat dulu file anggota. Nah, di anggota ini uh, ID ini sebagai properti bertipe string. Nah, begitu juga dengan name string, usia juga string, HP juga string. Nah, di sini nih Disney untuk memanggil primary konstruktor dengan nilai default kosong untuk semua properti. Nah, setelah kita membuat kelas anggota, kita membuat kelas anggota adapter. Di kelas anggota adapter ini, nah, di sini ini pertama kita membuat array-nya dulu. Ini nih kita file anggota konteks ini untuk mengakses resource dan layout inflator. Nah, kalau yang file layout nih ID ini untuk ID layout XML step item list. Nah, file anggota list ini untuk daftar nama data anggota. Array adapter ini untuk kelas turunan dari array adapter menampilkan list item custom. Nah, di sini untuk menampilkan dialog untuk update atau hapus data. Nah, di bagian sini untuk inflate layout dari file activity update XML. Nah, sini nih untuk mengambil referensi komponen input di layout update. Ini isi file input dengan data anggota saat ini. Nah, ini untuk tombol jika diklik dia untuk ubah tombol ubah. Nah, ini validasi input tidak boleh kosong. Nah, ini nih apanya untuk data data si anggota itu lah. Nah, sini. Nah, tidak jika kita sudah buat, kita harus file alertnya ini untuk tampilkan dialog ke layar. Nah, setelah kita membuat semuanya itu, jangan lupa kita mengimportnya agar dia terpanggil. Nah, setelah kita membuat kelas anggota adapter, kita membuat detail anggota. Nah, di detail anggota ini gunanya untuk uh, untuk
mempresentasikan data detail dari anggota. Nah, di sini ini ini ID, ini alamat, ada kode pos juga. Nah, setelah kita membuat kelas detail anggota, kita membuat kelas detail anggota adapter. Nah, di sini isinya ini ada ini nih uh, ada konteks untuk akses layout, ada ID layout, ada daftar data detail anggota. Nah, ini adapter ini untuk menampilkan data detail anggota dalam list view. Nah, ini nih gunanya untuk variabel binding untuk mengakses komponen layout dengan view binding. Nah, setelah kita membuat semuanya, kita tidak lupa pula kita untuk mengimportnya agar dia terpanggil. Nah, terus kita masuk ke kelas main activity. Di kelas main activity ini ada untuk mengimport view banding activity main XML. Nah, ini isi dari main activity-nya. Nah, kita lanjut ke kelas tambah anggota. Di kelas tambah anggota ini untuk menambahkan anggota yang mau ditambahkan. Nah, di sini ini untuk mendeklarasikan variabel untuk menyimpan daftar detail anggota, referensi ke database, dan binding ke layout. Nah, ini untuk konstanta yang digunakan untuk mengambil data dari instance extra. Ini fungsi yang dipanggil saat activity pertama kali dibuat. Nah, di sini ini untuk menginisialisasi view banding yang mengakses elemen di activity. Nah, ini isi dari file tambah anggota. Isinya sama dengan yang tadi. Nah, ini bedanya sini di tambah anggota ini, jika ada kosong input telah berhasil, maka tersimpan. Nah, ini dia isinya. Jangan lupa juga mengimport ya. Nah, setelah kita membuat kelas-kelas dari Kotlin Java tadi, kita membuat layoutnya, kita buat tampilannya. Nah, di sini ini tampilan dari kelas anggota tadi. Nah, di sini ada nama, ada kata lahir, ini ada usia, sama ada nomor HP. Nah, setelah kita buat tampilan untuk anggota, ini tampilan detail dari item. Nah, terus ini main tampilan yang saya buat nih keseluruhannya untuk input data ke Firebase. Nah, ini dia isinya ini. Nah, setelah itu kita masuk ke kelas tambah data anggota. Nah, ini dia tampilannya. Nah, ini dia isinya nih. Nah, setelah kita membuat tampilan tambah anggota, kita membuat ini tampilan untuk update. Nah, ini dia tampilannya. Nah, ini dia tampilannya.
Nah, dari sebelumnya ini kita install dulu apa itu Firebase-nya itu. Nah, install Firebase-nya itu nih real time database. Sini saya sudah menginstalnya, jadi kita nggak perlu kita install lagi ya. Nah, kita jalankan aja project yang telah kita buat ini. Kita lihat outputnya. Nah, ini udah kita coba ya, bebas saja. Kita simpan. Nah, udah tersimpan ya ke database. Nah, coba kita update. Ini kita update datanya. Nah, di sini dia update-nya. Terus coba kita update ya. Jadi, coba nama saya. Ini berapanya nggak pas. 10 tahun. Nah, coba kita ubah. Nah, dia udah terubah dia, udah kita update dia. Coba kita hapus lagi deh. Coba yang ini kita hapus nih. Nah, kita hapus lagi. Nah, udah terhapus. Nggak, dia nggak, udah hilang dari database. Nah, mungkin cuman segini aja untuk materi Verbase ini. Saya sudahi dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.